Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang berbahagia, selamat datang kembali di channel Renungan, tempat kita bersama-sama merenung, menata hati, dan menguatkan jiwa di atas jalan kebenaran. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita waktu, nafas, dan kesempatan untuk duduk bersama dalam suasana yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, teladan kita, dan syafaat yang kita rindukan. Mari kita lafalkan bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan salawat ini, kelak di hari yang tiada tempat berlindung selain naungan Allah, kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk menutup mata. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan sebuah pagi yang biasa. Anda bangun dari tidur, matahari baru saja menyingsing, udara masih segar. Tapi satu hal yang tidak biasa terjadi. Hati Anda terasa lapang, selapang-lapangnya. Tiba-tiba dari arah timur, datang kabar yang selama berbulan-bulan Anda tunggu. Pintu rezeki yang sempat tertutup rapat, kini terbuka sedikit demi sedikit. Dari arah barat, ada seseorang yang tulus membantu meringankan beban hutang yang menghimpit. Dari utara, sebuah peluang besar yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya, tiba-tiba hadir di hadapan Anda. Dan dari selatan, doa yang Anda panjatkan dengan air mata di keheningan malam, akhirnya dijawab oleh Allah dengan cara yang sangat indah. Keempat penjuru seolah bergerak bersama, membawa rezeki dan kebaikan ke pangkuan Anda. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah itu mungkin? Apakah itu nyata? Jawabannya, ya, sangat mungkin, dan kuncinya ada di tangan Anda. Kuncinya ada pada satu surah yang setiap hari Anda baca dalam sholat. Surah yang mungkin sudah begitu terasa biasa di lidah kita, sampai kita lupa betapa dahsyatnya ia. Surah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Ummul Kitab, induk seluruh Al-Quran. Surah yang menjadi asy-syifa, penyembuh segala penyakit. Surah yang menjadi ar-ruqyah, perisai dari segala keburukan. Surah itu adalah Al-Fatihah. Hari ini, di channel Renungan ini, saya akan membuka bersama Anda sebuah rahasia yang tersimpan dalam surah mulia ini. Bukan sekedar teori kosong, tapi sebuah amalan nyata yang sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, dan yang lebih penting, bersandar pada firman Allah dan sabda Nabi kita. Jadi tolong jangan pergi dulu, dengarkan sampai tuntas, karena setiap bagian dari pembahasan kita hari ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Jika satu bagian terlewat, maka pemahaman kita bisa menjadi tidak utuh. Nota khusus, jika Anda belum berlangganan channel Renungan ini, sekarang adalah saat yang tepat. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan satupun konten yang bisa mengubah hidup Anda. Tombolnya ada di bawah video ini. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang berlipat ganda. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah. Sebelum kita masuk ke inti amalan, saya ingin berbicara dari hati ke hati terlebih dahulu. Saya tahu bahwa tidak semua dari kita datang ke sini dalam keadaan hati yang tenang.
Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang menahan berat sebuah beban. Beban yang tidak kelihatan dari luar, tapi terasa sangat nyata di dalam dada. Mungkin Anda adalah seorang kepala keluarga yang sudah berusaha keras, tapi hasil dari kerja keras itu seolah-olah tidak pernah cukup. Tagihan datang, kebutuhan anak-anak menunggu, sementara rekening terus menipis. Setiap pagi Anda bangun dengan doa, setiap malam Anda tidur dengan harapan, tapi kenyataan seperti tidak bergerak kemana-mana. Atau mungkin Anda adalah seorang muda yang sudah berikhtiar habis-habisan, melamar ke sana-sini, mencoba satu usaha lalu gagal, mencoba lagi lalu stagnan. Anda mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah saya kurang berdoa? Apakah ada yang salah dengan saya?" Atau mungkin Anda seorang ibu yang diam-diam menangis di dapur setelah semua anggota keluarga tertidur. Menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menanggung sendirian. Anda tidak ingin membebani siapa-siapa. Anda hanya ingin keadaan berubah. Anda hanya ingin Allah mendengar. Saudara-saudariku, saya ingin Anda tahu satu hal. Allah mendengar selalu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Bukan mungkin, bukan kalau sempat, bukan kalau memenuhi syarat tertentu, tapi pasti. Dengan syaratnya adalah kita benar-benar berdoa, dengan hati yang hadir, dengan keyakinan yang teguh, dengan kesabaran yang tidak rapuh. Dan hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk kembali kepada sumber kekuatan tertinggi yang paling dekat dengan kita, Al-Fatihah. Saudaraku, izinkan saya bercerita. Beberapa waktu lalu, saya mendengar kisah nyata dari seseorang yang saya kenal baik, seorang pedagang sederhana, sebut saja namanya Pak Hasan. Beliau sudah berdagang bertahun-tahun di pasar tradisional. Hidupnya tidak mewah, tapi dulu cukup. Rumah ada, makan ada, sekolah anak-anak terpenuhi. Beliau merasa hidupnya sudah di jalan yang benar. Tapi kemudian badai datang. Musim sepi berkepanjangan. Pembeli jarang datang. Barang dagangannya menumpuk tak terjual. Hutang ke pemasok mulai menggunung. Dan yang paling menyakitkan, Pak Hasan sudah mencoba berbagai cara. Pindah lapak, ganti jenis dagangan, minta bantuan sana-sini. Hasilnya tidak banyak berubah. Suatu malam, setelah sholat Isya di masjid dekat rumah, Pak Hasan duduk sendirian di sudut masjid. Tidak ada yang tahu ia menangis. Ia menunduk, dan dalam keheningan masjid yang sepi, air matanya mengalir satu persatu. Seorang ustaz yang kebetulan masih berada di masjid mendekatinya. Dengan lembut, ustaz itu bertanya, "Pak Hasan, ada apa gerangan?" Pak Hasan mengangkat kepalanya, lalu seperti bendungan yang jebol, semua cerita itu keluar, semua keluh, semua beban, semua pertanyaan yang sudah lama menggantung di hatinya. Sang ustaz mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, tidak buru-buru memberi solusi, ia hanya mendengar. Dan setelah Pak Hasan selesai bercerita, ustaz itu berkata dengan tenang, "Pak Hasan, rezeki itu bukan sekedar soal dagang. Rezeki itu milik Allah, dan Allah punya caranya sendiri untuk menyampaikannya kepada kita. Tapi seringkali kita hanya membuka pintu dari satu arah, ikhtiar fisik, dan melupakan pintu langit yang justru bisa membuka seluruh jalan." Salah satu kunci pintu langit itu ada dalam surah Al-Fatihah, bukan sekedar bacaan wajib. Ia adalah doa paling agung yang pernah Allah turunkan. Saudara-saudariku yang mulia, sebelum kita bicara tentang amalannya, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak merenungkan. Sudahkah kita benar-benar mengenal surah yang kita baca setiap hari ini? Surah Al-Fatihah hanya terdiri dari 7 ayat,
Namun ketujuh ayat itu menyimpan lautan makna yang tidak akan pernah habis dijelajahi oleh akal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, dan tidak ada dalam Al-Quran semisal Ummul Kitab." Subhanallah, bayangkan, di antara seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya sepanjang sejarah manusia, Fatihah ini disebut sebagai yang paling agung dan paling utama. Di dalam 7 ayatnya, Al-Fatihah mencakup 3 inti besar ajaran Islam. Pertama, tauhid dan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Di sini, kita diajarkan untuk mengakui sepenuh hati bahwa segala nikmat, termasuk rezeki, semata-mata bersumber darinya. Kedua, pengakuan diri dan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di ayat inilah terletak sebuah pernyataan yang sangat dalam. Kita mengakui dua hal sekaligus, bahwa kita adalah hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan sejati. Bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan, hanya Allah. Ketiga, doa dan permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sebuah permohonan yang sederhana namun mencakup segalanya. Petunjuk dalam urusan dunia, keselamatan di akhirat, dan keberkahan di setiap langkah perjalanan. Saudara-saudariku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-Fatihah sebagai asy-syifa, penyembuh, para ulama menjelaskan bahwa penyembuhan itu tidak terbatas pada penyakit fisik. Al-Fatihah menyembuhkan penyakit hati, kesombongan, keputusasaan, kecemasan, keserakahan. Al-Fatihah menyembuhkan hubungan manusia dengan Tuhannya yang mungkin sudah lama renggang. Dan ketika hubungan itu kembali pulih, ketika kita kembali hadir di hadapan Allah dengan sepenuh hati, maka dari situlah pintu-pintu rezeki mulai bergerak untuk terbuka. Bukan karena kita hebat, bukan karena amalan kita sempurna, tapi karena Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya yang dengan sungguh-sungguh kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 2-3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Perhatikan kalimat min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Inilah yang kita sebut sebagai rezeki dari 4 penjuru, karena ketika Allah yang membuka jalan, Dia tidak terbatas hanya dari satu arah. Dia bisa mendatangkan rezeki dari mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan jalan menuju ke sana adalah takwa, yang salah satu wujud nyatanya adalah kita kembali merenungkan dan mengamalkan Al-Fatihah dengan sepenuh hati. Saudara-saudariku, kita kembali ke kisah Pak Hasan. Setelah mendengar penjelasan sang ustadz tentang Al-Fatihah, Pak Hasan bertanya, "Tapi ustadz, saya sudah baca Al-Fatihah setiap hari dalam sholat. Apa bedanya?" Ustadz itu tersenyum, lalu menjawab, "Bedanya ada di sini, Pak," sambil menunjuk ke dadanya sendiri. "Selama ini kita membaca,
tapi belum tentu kita hadir. Lidah bergerak, tapi hati masih di pasar, masih di hutang, masih di masalah. Solat kita jalani, tapi Al-Fatihah kita tidak benar-benar kita maknai. Coba kali ini kita hadir sepenuhnya. Pak Hasan terdiam. Ada sesuatu yang mengetuk pintu hatinya. Ustadz itu kemudian mengajarkan sebuah amalan sederhana, bukan amalan yang asing atau berat, melainkan amalan yang dibangun di atas landasan Al-Fatihah dengan niat yang tulus dan hati yang hadir. Pak Hasan pulang malam itu dengan perasaan yang berbeda. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, harapan yang hidup kembali. Esok paginya, setelah sholat subuh, ia duduk sejenak dan mengamalkan apa yang diajarkan Ustadz kepadanya. Ia baca Al-Fatihah pelan-pelan, ia renungkan setiap ayatnya, ia hadirkan hatinya, kemudian ia berdoa dengan bahasa yang paling sederhana, dengan air mata yang paling jujur. Hari pertama belum ada perubahan besar, tapi hatinya terasa lebih ringan. Hari kedua, ada seorang teman lama yang tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan pinjaman modal tanpa bunga, sesuatu yang tidak pernah ia minta dan tidak pernah ia duga. Hari ketiga, datang pesanan dari kenalannya yang baru ia kenal minggu sebelumnya, nilainya cukup besar. Dan seterusnya, dalam waktu beberapa pekan, lapak Pak Hasan kembali bergerak. Bukan karena tiba-tiba menjadi kaya raya, tapi karena keberkahan mulai mengalir, dan yang lebih penting, ketenangan hatinya kembali. Suatu hari ia berkata kepada sang ustadz, "Ustadz, saya tidak tahu cara menjelaskannya, tapi saya merasakan perbedaannya. Bukan hanya di dagang saya, tapi di sini." Ia menunjuk dadanya. "Sebelumnya saya merasa gelap, sekarang saya merasa ada cahaya, dan dari cahaya itulah rezeki mulai datang." Saudara-saudariku, dari kisah Pak Hasan, ada 5 pelajaran berharga yang perlu kita renungkan bersama. Pelajaran pertama, rezeki milik Allah, bukan sekedar milik ikhtiar kita. Kerja keras itu wajib, tapi jangan sampai kita jatuh pada ilusi bahwa rezeki sepenuhnya ada di tangan kita. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, jika Allah belum berkehendak untuk membukakan pintunya, maka ia tidak akan terbuka. Dan sebaliknya, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada hambatan yang mampu menahannya. Pelajaran kedua, amalan yang kelihatan kecil bisa berdampak sangat besar. Al-Fatihah hanya 7 ayat, diamalkan setiap hari, tapi ketika ia diresapi dengan sungguh-sungguh, ia berubah menjadi senjata spiritual yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan amalan yang tampak sederhana. Pelajaran ketiga, istiqomah lebih berharga dari semangat sesaat. Pak Hasan tidak merasakan perubahan di hari pertama. Banyak dari kita mungkin langsung menyerah jika tidak ada hasil instan. Tapi kesabaran dan ketekunan adalah pintu yang menghantarkan doa kita menembus langit. Pelajaran keempat, ketenangan hati adalah rezeki yang paling berharga. Sebelum rezeki materi datang, Allah terlebih dahulu menghadiahkan Pak Hasan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati. Dan dari ketenangan itulah, segala ikhtiar menjadi lebih jernih, lebih fokus, dan lebih berkah. Pelajaran kelima, janji Allah itu pasti. Firman Allah dalam surah At-Talaq itu bukan sekedar kata-kata indah. Ia adalah janji dari Tuhan semesta alam yang tidak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa bertakwa, akan Allah berikan jalan keluar. Barang siapa berdoa dengan sungguh-sungguh, akan Allah ijabah. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, tapi selalu lebih baik dari yang kita harapkan. Saudara-saudariku yang mulia, sekarang inilah yang sudah Anda tunggu-tunggu. Saya akan menjelaskan secara rinci
Langkah demi langkah, bagaimana mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai doa pembuka rezeki dari 4 penjuru. Dengarkan baik-baik, karena setiap langkah ini saling berkaitan. Langkah pertama, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum berdoa kepada Allah, kita perlu terlebih dahulu menetralisir diri kita sendiri. Caranya, di pagi hari, setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas apapun, berdirilah sejenak, ambil cermin jika ada, atau cukup duduk tenang. Lalu ucapkan salam kepada diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebut nama Anda sendiri. Lalu doakan diri Anda sendiri dengan kalimat yang tulus. Misalnya, Ya Allah, semoga Engkau merahmati, menyehatkan, dan memudahkan urusan saudaraku ini, yaitu saya sendiri. Ini mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya ini adalah latihan penting. Kita sering sangat mudah berdoa untuk orang lain, tapi lupa mendoakan diri sendiri. Padahal hati yang damai dengan dirinya sendiri adalah hati yang paling siap menerima limpahan rahmat Allah. Langkah kedua, mensyukuri nikmat yang sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat, dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Sebelum meminta lebih, mari kita terlebih dahulu menghitung apa yang sudah ada. Tarik napas, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kemudian sebutkan 3-5 nikmat yang hari ini ada pada Anda, sekecil apapun. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa masih bisa melihat, bisa berupa ada nasi di meja makan, bisa berupa keluarga yang masih ada. Syukur adalah magnet. Semakin kita mensyukuri apa yang ada, semakin Allah lebarkan pintu untuk datangnya lebih banyak lagi. Langkah ketiga, panjatkan doa permohonan rezeki. Setelah hati kita tenang dan penuh rasa syukur, saatnya kita memohon. Ucapkan doa ini dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razzaq, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Tidak ada yang mampu menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau tahan. Limpahkanlah kepada hambaku ini rezeki yang halal, yang berkah, yang mengalir deras dari arah yang tidak hamba duga, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Jadikanlah rezeki itu manfaat bagi hamba, bagi keluarga hamba, dan bagi agamamu. Amin. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menghafal kata per kata. Yang penting adalah hati yang hadir dan keyakinan yang tidak goyah. Langkah keempat, membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Inilah inti dari amalan ini. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan sambil terganggu pikiran, tapi perlahan, ayat demi ayat, dengan hati yang hadir sepenuhnya. Bayangkan ketika Anda membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Anda sedang mengakui bahwa segala pujian dan segala kepemilikan atas rezeki hanyalah milik Allah. Ketika Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda sedang menegaskan kepada diri Anda sendiri dan kepada Allah, Ya Allah, hanya kepadamu saya bergantung, saya tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Ketika Anda membaca Ihdinas siratal mustaqim, Anda sedang memohon agar setiap langkah Anda, setiap keputusan Anda, setiap ikhtiar Anda ada dalam bimbingannya. 7 kali, perlahan,
penuh rasa, penuh harap, penuh cinta kepada Allah. Langkah kelima, tutup dengan istighfar. Istighfar bukan hanya untuk yang merasa banyak dosa. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba yang tidak sempurna dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya, kelapangan dari setiap kesusahannya, dan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka." Subhanallah. Bayangkan, istighfar yang kita ucapkan dengan lisan dan hati bisa menjadi pembuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Bacalah Astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan minimal, semakin banyak semakin baik. Di pagi hari setelah amalan ini, di perjalanan, di sela-sela pekerjaan, di momen menunggu, jadikanlah istighfar sebagai nafas keseharian kita. Catatan penting, istiqomah adalah segalanya. Amalan ini paling efektif jika dilakukan secara rutin dan konsisten, idealnya setiap pagi setelah sholat subuh atau setiap malam setelah sholat isya atau keduanya. Jangan berhenti di hari pertama jika tidak ada hasil yang terlihat. Ingat kisah Pak Hasan, perubahan dimulai dari hari kedua, ketiga, keempat. Kadang Allah menguji kesabaran kita terlebih dahulu sebelum menurunkan karunia-Nya. Dan selalu ingat, tujuan utama amalan ini bukan hanya rezeki materi. Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kedekatan itu terjalin, rezeki dalam segala bentuknya akan mengikuti dengan sendirinya, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara-saudariku yang saya hormati, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak merenung lebih dalam. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, serba terhubung secara digital, tapi seringkali terputus secara spiritual. Kita bisa menghubungi siapa saja dalam hitungan detik, tapi untuk duduk diam dan benar-benar hadir di hadapan Allah, kita sering merasa tidak punya waktu. Padahal disitulah letak paradoksnya. Kita sibuk mencari rezeki ke sana ke sini, tapi justru mengabaikan zat yang paling menguasai rezeki. Kita mendekati banyak pintu, tapi lupa menetuk pintu yang paling utama. Al-Fatihah mengajarkan kita sesuatu yang sangat mendasar. Sebelum meminta, akui dulu siapa kita dan siapa Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita mengakui bahwa segala yang ada pada kita bukan milik kita. Kita hanyalah penitip sementara, pemilik sejatinya adalah Allah. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita diingatkan bahwa Allah bukan Tuhan yang menghitung-hitung kesalahan kita dengan kejam. Dia adalah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya melampaui murkanya. Jadi tidak perlu takut untuk datang kepadanya, meskipun kita merasa berdosa. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang memperbaharui janji kesetiaan kita kepada Allah. Dan setiap kali janji itu diperbaharui dengan tulus, Allah pun memperbaharui penjagaannya atas kita. Saudara-saudariku, rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, tidak selalu berbentuk aset atau tabungan. Ada rezeki yang jauh lebih mahal daripada itu. Rezeki berupa kesehatan ketika tubuh kita masih bisa bergerak, bekerja, beribadah. Rezeki berupa ketenangan pikiran ketika kita bisa tidur nyenyak tanpa dihantui kecemasan yang berlebihan. Rezeki berupa keluarga yang harmonis ketika suasana rumah kita dipenuhi kasih sayang dan saling pengertian. Rezeki berupa iman yang terjaga ketika di tengah semua badai kehidupan kita masih bisa berpegangan kepada Allah.
Dan semua bentuk rezeki itu, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, bisa kita undang melalui amalan yang kita bahas hari ini. Karena pada hakikatnya, amalan ini bukan tentang ritual semata. Ia tentang membangun kembali koneksi yang paling penting dalam hidup kita, koneksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ada satu kisah lagi yang ingin saya bagikan sebelum kita menutup sesi ini. Seorang sahabat Nabi yang agung, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menceritakan bagaimana suatu hari Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Fatihah kepada para sahabat dengan penuh penghayatan. Beliau tidak sekedar mengajarkan kata-katanya,